Dampaknya apa Bu dengan bencana di 3 provinsi ini? Apakah sangat akan memukul pertumbuhan ekonomi? Apakah ini akan bisa membuat target pertumbuhan ekonomi jangan-jangan tidak tercapai 5,4% di APBN? Kalau menurut saya ini ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau dampaknya secara keseluruhan ke pertumbuhan ekonomi mungkin tidak terlalu besar dampaknya, tapi pasti ada dampaknya karena mau tidak mau kalau kita memang pemerintah akan melakukan respon terhadap bencana tersebut, pasti ada dana anggaran yang harus disisihkan. Ya yang tadinya mungkin untuk, program infrastruktur atau stimulus lainnya harus bisa dialihkan ke daerah bencana. Tapi pada saat yang bersamaan itu kan juga masalah rekonstruksi dan lain sebagainya itu juga sebetulnya sumber pertumbuhan juga kan ya. Ya, jadi sebetulnya, yang lebih penting adalah bagaimana kita menangani, bencana ini dengan secara terkoordinasi dan bertahap. Karena di dalam setiap, bencana itu pasti yang paling penting adalah rekonstruksi kan ya, rehabilitasi dan reconstruction daripada infrastruktur dasar ya, untuk supaya orang bisa mulai hidup lagi, hidup normal lagi ya. Walaupun itu pun akan sangat sulit. Baru masuk ke membangun rumah kembali, mencari bagaimana memulihkan mata pencarian ekonomi mereka, ya. Itu yang, biasanya bertahapnya seperti itu. Dan menurut saya, koordinasi penting dan, apakah kita terima bantuan atau tidak, oke itu bisa kita bahas, tapi, yang lebih penting lagi menurut saya adalah kita harus punya rapid assessment, ya. Kita harus bisa punya assessment, kita tuh perlunya apa, ya. Dan dari situ sebetulnya baru kita bisa minta, oke kita minta bantuan apa, misalnya bantuan bisa dalam bentuk, oke kita tidak punya cukup alat berat untuk melakukan clearing yang perlu dilakukan. Bisa juga dalam bentuk dana ya. Jadi ini mungkin, kalau menurut saya yang paling urgent adalah membuat suatu rapid assessment, apa yang diperlukan immediately, prioritas, dan bagaimana sudah mulai menangani masalah ekonomi ya, yang dihadapi oleh masyarakat yang terkena dampak ini. Nah itu, memerlukan anggaran lagi. Nah sekarang apakah, kalau, menurut PU kalau saya tidak salah, hanya untuk infrastruktur saja itu 53 triliun ya, dan itu tidak mungkin datang dari APBD-nya masing-masing daerah, sudah pasti harus dari pusat. Itu belum termasuk bagaimana kita membangun kembali prasarana ekonominya ya, bukan infrastruktur, fisiknya. Nah ini yang saya rasa, paling penting untuk kita lakukan segera. Kita berharap pemerintah bisa mengkoordinasikan effort itu dan dari situ harusnya ada kejelasan pemerintah, mampu atau tidak dan apakah perlu bantuan dana atau bantuan, bentuk lain ya. Ini kan kalau kita lihat di 3 provinsi sekitar, diproyeksikan kondisi bencana menggerus ekonomi 30-50% ke wilayah tersebut. Tadi kan Ibu mengatakan, harusnya pertama deteksi dulu ya masalahnya, maksudnya pemerintah harus punyalah, buku tersendiri catatan apa yang kita butuhkan, apa yang perlu kita perbaiki. Eee Sejauh ini kalau dari DEN sendiri Bu, sudah sampaikan itu belum ke Presiden? Karena kan Dewan Ekonomi Nasional kan tujuannya menyampaikan nasihat kepada Presiden. Kita melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dulu ya dan saya lihat, beberapa kementerian sudah bergerak, misalnya berapa jumlah jembatan yang rusak, jalan yang rusak itu kayaknya sudah inventariskan ya, termasuk rumah sakit, termasuk sekolah. Jadi dari segi fisik infrastrukturnya, sudah ada assessment. Kita akan melakukan, ini belum melakukan, Dewan Ekonomi Nasional akan melakukan merencanakan untuk melakukan, dampak ekonominya ya. Karena dari situ kalau kita bisa melakukan assessment dampak ekonominya apa, dari situ kita bisa memberi masukan, rekomendasi kebijakan apa yang tepat ya, untuk membantu memulihkan kembali, ekonomi, di masing-masing daerah ya dan itu akan memerlukan program-program khusus ya. Apakah kalau misalnya mata pencariannya hilang, sawahnya hilang, dan itu ditutup lumpur, apa yang perlu dilakukan? Apakah mereka harus mencari lahan lain untuk bertani atau, beralih
usahanya ya. Nah, Iya. ini waktu kita sudah punya pengalaman sih, waktu Aceh, waktu, gempa bumi di Jogja, itu semua juga ada asesmen ekonominya dan kemudian bagaimana memberi bantuan ya. Biasanya bantuan diberikan kepada yang terkena, dampak dari bencana, biasanya bangun rumah ya, itu yang pertama. Kedua, kemudian mata pencariannya, gimana dia harus hidup kalau mata pencariannya hilang ya. Nah, itu bagaimana itu dipulihkan? Apakah diberi bantuan, bantuan untuk berusaha atau apa? Nah, ini kan perlu perlu assessment ya. Jenis bantuan apa yang akan diperlukan oleh eh, masyarakat di berbagai tempat ini. Saya rasa itu yang juga prioritas sih. Ya. Di luar yang physical harus ada air bersih, harus listrik dipulihkan. Ya.